Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang riuh oleh pencapaian, pengakuan, dan sorotan, ada satu kisah yang berjalan diam-diam, nyaris tak terlihat oleh mata manusia kebanyakan. Kisah tentang mereka yang tidak dikenal, tidak dipuji, bahkan sering diabaikan. Namun justru di balik kesederhanaan hidupnya, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah takdir yang tidak semua orang mampu memikulnya. Inilah kisah tentang Satrio Piningit, jiwa terpilih yang tersembunyi di balik kehidupan biasa. Banyak orang membayangkan bahwa seseorang yang ditakdirkan besar akan hidup dalam kemewahan, dikelilingi kekuasaan, atau sejak awal menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Namun realitas sering kali berkata sebaliknya. Satrio Piningit tidak lahir dengan mahkota. Ia tidak dibesarkan dalam sorotan. Ia tumbuh dalam kesunyian, seringkali dalam luka, dan hampir selalu dalam keterasingan. Ia mungkin adalah orang yang selama ini kita anggap biasa saja. Tetangga yang pendiam, teman yang sering menyendiri, atau bahkan diri kita sendiri, yang merasa hidupnya tidak pernah benar-benar dipahami oleh orang lain. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, namun sulit dijelaskan. Seolah ia membawa beban yang tidak kasat mata, namun terasa berat setiap hari. Sejak kecil, jiwa seperti ini sering kali merasa tidak cocok dengan dunia sekitarnya. Ia melihat sesuatu yang orang lain abaikan. Ia merasakan sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Ketika orang lain tertawa, ia bisa saja diam, memikirkan hal-hal yang lebih dalam. Ketika orang lain mengejar kesenangan sesaat, ia justru merasa kosong di dalamnya. Bukan karena ia tidak ingin bahagia, tapi karena jiwanya memang tidak diciptakan untuk hal-hal yang dangkal. Perjalanan Satrio Piningit bukanlah perjalanan yang mudah. Ia sering kali dipaksa untuk menghadapi kehilangan, penolakan, bahkan pengkhianatan. Orang-orang yang ia percaya bisa saja meninggalkannya. Situasi yang ia harapkan bisa saja runtuh tanpa peringatan. Dan dalam semua itu, ia belajar satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Namun proses ini tidak instan. Ia bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam sehari. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh luka. Luka yang tidak selalu terlihat, tapi membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Ada saat di mana ia merasa lelah, merasa ingin menyerah, bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus melalui semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu mendapatkan jawaban yang jelas. Namun justru dalam ketidakjelasan itulah, ia mulai menemukan makna. Bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dimengerti untuk bisa dijalani. Satrio Piningit adalah tentang kesabaran. Tentang menunggu waktu yang tepat tanpa kehilangan arah. Tentang tetap berjalan meskipun jalan di depan terasa gelap. Ia belajar untuk percaya, bukan pada keadaan, tapi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dalam diamnya, ia bertumbuh. Dalam lukanya, ia belajar. Dan dalam kesendiriannya,
Ia menemukan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia luar. Banyak orang tidak akan pernah menyadari siapa dirinya sebenarnya. Mereka mungkin melihatnya sebagai orang biasa, tidak istimewa, tidak mencolok, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Ia tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi berarti. Karena makna hidupnya tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Ada satu fase penting dalam perjalanan Satrio Piningit, yaitu fase ketika ia mulai menyadari bahwa semua yang ia alami bukanlah kebetulan. Bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap kesendirian, semuanya adalah bagian dari proses pembentukan dirinya. Di titik ini, ia mulai berhenti melawan. Ia mulai menerima, bukan berarti ia menyerah, tapi ia memahami bahwa hidup tidak selalu tentang mengendalikan, melainkan tentang memahami. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi sebagai sesuatu yang harus dijalani dengan kesadaran. Dan disitulah perubahan besar terjadi. Jiwa yang dulu penuh luka, kini mulai menemukan kedamaian. Bukan karena hidupnya menjadi mudah, tapi karena ia menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Ia tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Ia berdiri dengan keyakinannya sendiri. Namun menariknya, justru di saat itulah ia semakin tidak terlihat. Dunia seringkali hanya memperhatikan mereka yang bersinar terang. Tapi Satrio Piningit bukan tentang cahaya yang mencolok. Ia adalah cahaya yang tenang, yang tidak menyilaukan, tapi mampu menerangi dalam kegelapan. Ia tidak datang untuk menjadi pusat perhatian. Ia datang untuk membawa perubahan dengan caranya sendiri. Mungkin ia tidak akan pernah dikenal oleh banyak orang. Mungkin namanya tidak akan tercatat dalam sejarah. Tapi pengaruhnya bisa jauh lebih besar dari yang terlihat. Karena perubahan sejati tidak selalu datang dari mereka yang berada di atas panggung, tapi dari mereka yang bekerja dalam diam. Ada satu hal yang membedakan Satrio Piningit dari yang lain, ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak sepenuhnya ia pahami. Ia hanya tahu satu hal, bahwa hidupnya memiliki tujuan. Dan tujuan itu tidak bisa ditukar dengan kenyamanan sesaat. Inilah yang membuat jalannya terasa berat. Karena ia sering kali harus memilih jalan yang tidak mudah. Jalan yang sepi. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Tapi disitulah letak kekuatannya. Ia tidak mengikuti arus. Ia menciptakan jalannya sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan, ia memilih untuk tetap jujur. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, ia memilih untuk tetap tenang. Dan dalam dunia yang penuh dengan kepentingan, ia memilih untuk tetap tulus. Pilihan-pilihan ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar, karena dari situlah karakter sejatinya terbentuk. Satrio Piningit bukan tentang menjadi sempurna. Ia tetap manusia. Ia tetap bisa merasa sedih, marah, atau kecewa. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana ia menghadapi semua itu.
Ia tidak lari dari rasa sakit. Ia menghadapinya. Ia tidak menutupi lukanya. Ia memahaminya. Dan dari situlah ia tumbuh. Ada kedalaman dalam jiwanya yang tidak bisa ditemukan pada sembarang orang. Kedalaman yang lahir dari pengalaman. Dari proses. Dari perjalanan panjang yang tidak semua orang sanggup jalani. Dan justru karena itulah, ia mampu memahami orang lain dengan cara yang berbeda. Ia tidak mudah menghakimi. Ia tidak cepat menyimpulkan. Ia melihat lebih dalam. Ia mendengar lebih jauh. Karena ia tahu, setiap orang memiliki cerita yang tidak terlihat. Di titik tertentu dalam hidupnya, Satrio Piningit akan dihadapkan pada momen penting. Momen di mana semua yang ia pelajari, semua yang ia alami, akan diuji. Ini bukan tentang apakah ia mampu atau tidak, tapi tentang apakah ia siap. Siap untuk melangkah ke peran yang lebih besar. Siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih berat. Siap untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Dan ketika momen itu datang, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Yang ada hanya satu, langkah maju. Karena semua yang telah ia lalui telah mempersiapkannya untuk itu. Ia mungkin masih terlihat sama di mata orang lain. Masih hidup sederhana. Masih menjalani rutinitas yang biasa. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang telah berubah. Ia tidak lagi sama. Ia telah menemukan dirinya. Dan disitulah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan di mana ia tidak lagi mencari makna, tapi menjadi makna itu sendiri. Satrio Piningit bukan sekadar cerita, ia adalah refleksi tentang bagaimana kehidupan yang tampak biasa bisa menyimpan sesuatu yang luar biasa. Tentang bagaimana kesunyian bisa menjadi tempat lahirnya kekuatan. Tentang bagaimana luka bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Dan tentang bagaimana seseorang yang tidak dikenal oleh dunia, bisa memiliki peran besar dalam perubahan yang tidak terlihat. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya Satrio Piningit itu. Atau mungkin, tanpa kita sadari, ia ada di sekitar kita. Atau bahkan, ada dalam diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, menjadi Satrio Piningit bukan tentang gelar. Bukan tentang pengakuan. Tapi tentang perjalanan. Perjalanan untuk mengenal diri. Perjalanan untuk menerima luka. Perjalanan untuk menemukan tujuan, dan perjalanan untuk tetap berjalan, meskipun tidak ada yang melihat. Karena yang terpenting bukanlah siapa yang melihat, tapi siapa yang kita jadi dalam proses itu. Dan disitulah, jiwa terpilih itu benar-benar lahir. Bukan dari kemegahan, tapi dari kesunyian yang tidak pernah menyerah.